Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki minggu ke berapa ini ya? Ke-13 ini ya. 13 atau pertemuan kelima dengan saya ya. Baik, mungkin kalau sekarang pertemuan kelima berarti pertemuan kita tinggal 2 pertemuan lagi ya. Sebentar, UAS itu tanggal berapa UAS? Minggu kedua Desember atau minggu ketiga? UAS, ada yang tahu jadwalnya UAS kapan? Ya, belum tahu Pak. Minggu? Belum tahu Pak. Belum tahu. Tanggal 4 Pak. Tanggal 6. Tanggal 6 ya, berarti minggu kedua ya. Ya, berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi ya, 2 kali pertemuan lagi. Ya, berarti nanti harus ada kuis 1 kali ya. Sama Pak Anton ada ini, ada kuis nggak sama Pak Anton? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada? Ya. Oh, ngambil dari tugas ya berarti ya. Iya Pak. Oke, tugas kemarin sudah dikumpulin belum? Sudah Pak. Sebentar saya cek. Di mana dikumpulinnya? Google Form. Ke link ya? Oke, sebentar ke drive. Oke, sebentar. Reaktor. Yang ini. Drive-nya Anda dulu. Oke, kelas A. Oh, banyak ya. Saya ambil ini aja. Perwakilan setiap kelompok. Kelompok 3. Oke. Kelompok 7. Kelompok 2. Kelompok 4. Empat, 2, 1. Satu, kelompok 3. Baik, pada minggu ini ya, sebelum saya melanjutkan pembahasan ke alat penukar panas ya, ada beberapa HE yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, yaitu double pipe, flap and frame, dan cell and tube ya. Namun kita mendengarkan dulu ya teman-teman mahasiswa untuk memaparkan tugas yang sudah dikerjakan ya.
eh, diterangkan ya, tapi misalkan proses pembuatan etilennya jangan diterangkan ya. Jadi misalkan langsung ke yang reaktor, di situ ada reaksi seperti apa, pengendaliannya seperti dibacakan ya, ini langsung to the point saja ya, penjelasan di awal, kemudian langsung masuk reaktor dan prinsip kerja proses yang terjadi seperti apa. Baik, silakan kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan hasil tugas minggu kemarin. Nah, silakan. Bisa share screen nggak, Pak? Sudah Saya. bisa kayaknya langsung, coba. Oh, iya. Ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan atau yang mau dikonfirmasi ya. Jadi walaupun hidup mungkin ya, untuk menambah wawasan kita tentang reaktor-reaktor yang ada di industri petrokimia. Udah kelihatan. Sudah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf karena di sini lagi hujan jadi agak berisik. Membahas tentang review dan analisis jenis reaktor untuk industri kimia. Nah, di sini anggota dari kelompok 1 ini ada terakhir Wulan Indriani, yaitu saya sendiri, Muhammad Fadli Ihtiyati, dan Salsabila. Nah, ini ya. Ini yang pertama mungkin akan dibacakan oleh Mali. Dipersilakan. Iya, punten menjelaskan. Yang pertama itu ethylene plant. Ethylene plant itu menggunakan reaktor hidrogenated reaktor C4 atau C5. Hidrogenasi adalah reaksi senyawa dan hidrogen. Dan hidrogenasi umumnya dilakukan dalam reaktor. Reaksi hidrogenasi sering dilakukan pada suhu dan tekanan tinggi untuk meningkatkan dan sintas hidrogen dan meningkatkan laju reaksi. Memiliki kapasitas sebesar 860.000 ton per tahun. Proses etilen secara selektif terhidrogenasi untuk mengubah asetilin dan dien yang menjadi Gambar reaktornya ada nggak yang ethylene plant? Sebentar, Pak. Nggak ada, Pak. Saya lupa masukin. Saya malah masukin diagram itunya, diagram alir proses. Coba diagram alir aja, nggak apa-apa. Terangin dari diagram alir. Nah, ini. Nah, sebenarnya dari sini udah kelihatan ya. Coba terangkan. Dari sini sudah ada nih ya, reaktornya. Yang pertama itu ada naphtha dari tangki penyimpanan dipompa ke cracking unit. Terus pada waktu yang bersamaan, etane dialirkan dari ethylene fractionation unit, sedangkan propane dialirkan dari propylene fractionation unit dan LPG. Campuran tersebut kemudian direngkahkan di dalam tungku perengkah atau cracking furnace. Hasil perengkahan mula-mula didinginkan di dalam penukaran panas atau transfer line exchange yang menghasilkan uap bertekanan tinggi. Keluaran dari penukaran panas ini didinginkan lagi dengan sirkulasi minyak dingin. Hasil
di dalam gasolin fraktionator, gas-gas keluaran pirolisa didinginkan lebih lanjut. Terus pirolisis fuel oil dipisahkan sebagai produk bawah, sedangkan gasolin dan bahan-bahan yang lebih ringan tadi penyimpanan overhead evaporator dari temperature. Produk atas dari gasolin fraktionator didinginkan dan sebagian dikondenskan lewat kontak langsung secara berlawanan arah dengan sirkulasi air di dalam temperature tower. Terus gas dari unit kompresi didinginkan dalam suatu alat pengering yang dilengkapi dengan molekular sieve kan dalam suatu ingin propilen dan etilen sampai temperatur minus 72 derajat Celcius. Selanjutnya, charger gas tersebut didinginkan dalam ruang pendingin melalui suatu tekanan panas dengan hidrogen dan metana of gas serta refrigerasi metana. Setelah itu dialirkan ke pemisahan yang nomor 3 itu. Terus overhead evaporator dipisahkan dan dialirkan ke suatu ruangan dingin atau cover box untuk didinginkan lebih lanjut. Kemudian dialirkan ke hidrogen dan metana supranator. Itu ada di nomor 1. Untuk pemurnian hidrogen, sistem Johnson buat tahap guna menghasilkan metana untuk pasok fuel gas. Itu proses selanjutnya cukup untuk apa? Terima kasih. Ya. Mungkin sama itu dari ethylene oxide ini menggunakan reaktor fixed bed multibular atau R110. Pada sesi ethylene oksida adalah reaksi oksida ethylene dan bantuan katalis perak. Dapat beberapa reaksi yang terjadi di antaranya ada reaksi yang pertama, ini adalah reaksi oksidasi parsial C2H4 menjadi EO menghasilkan panas kurang lebih 25.550 kilokalori per kilogram C2H4. Nah, reaksi yang kedua itu reaksi oksidasi vital C2H4 menjadi di karbon dioksida dan air akan menghasilkan panas kurang lebih 316.220 kilokalori per kilogram CO2. Nah, reaksi yang ketiga yaitu reaksi lanjutan pembentukan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air yang didahului oleh reaksi isomerisasi EO menjadi asetaldehid. Asetaldehid yang terbentuk akan oksidasi di tempat saja hanya akan ada jumlah yang sangat sedikit dalam aliran cycle gas. Nah, ini dalam pembuatannya ada sistem ventilasi, sistem sirkulasi gas atau cycle gas, ada sistem pembangkit steam dan sistem pencampuran umpan reaksi. Mungkin itu untuk yang sekiranya tadi bisa dijelaskan oleh rekan saya ya. Mungkin topiknya nggak ada, jadi ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi ini ada dari rubber dan dia pembuatannya itu ada polimerisasi, pengambilan bahan baru primer, penyimpanan dan penjampuran teks,
dan ada cyanida. Proses polimerisasinya bagaimana? Reaktornya apa yang dipilih? Kalau reaktornya kata Pak Dwi itu karena reaktornya Pak. Ya. Jadi ya proses pembuatannya ada polimerisasi, yaitu bahan baku senyawa kimia dan katalis masing-masing dialirkan ke tangki pengaduk. Kedua bahan baku kecuali katalis dan bahan baku syok dipompa terpisah dengan laju air yang diatur siksa. Kedua bahan tersebut bertemu menjadi satu saluran dan kemudian didinginkan di dalam pendingin. Sebelum dilanjutkan proses polimerisasi dimulai katalis yang berfungsi sebagai aktivator dan oksidator dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, ini ada polimerisasi lahan, polimerisasi injeksi. Ini bisa dilanjutkan untuk polimer yang keempat. Di next one. Next. Superabsorben polimer. Next one. Kurang dengar. Iya Pak. Yang pertama ada reaktornya Nippon Tsubei Liquid Catalyst. Iya, suaranya ya. Iya Pak. Gimana? Kedengaran ya? Kedengeran Pak? Tes. Ya. Coba. PT NSI ini pakai sistem bekerja di dalam sebuah reaktor yang menggunakan reaktor katalis dengan sistem reaksi oksidasi. Pemakaian kedua unit tersebut tergantung pada kualitas dan kuantitas dari air limbah yang dihasilkan. Jika jumlah air limbah yang dihasilkan besar dan mempunyai kadar COD cukup tinggi, maka kedua unit tersebut dapat dioperasikan bersama-sama. Sebelumnya mohon maaf Pak, reaktornya tidak terlalu dijelaskan ya di jurnal yang saya temukan. Jadi cuma ketemu sebuah reaktor yang menggunakan katalis dengan sistem reaksi oksidasi. Itu saja Pak. Sekian. Belum. Iya Pak, udah Pak. Udah semua. Yang terakhir Pak, asam sulfat. Poin terakhir. Ada mungkin bisa jelaskan. Yang terakhir itu menentukan asam sulfat. Dalam pembentukan asam sulfat ini kita memakai tiga jenis reaktor, yaitu jenis reaktor FBR, atau fixed bed sama CSR. Reaktor FBR digunakan pada saat pembentukan SO3. Nah, dengan katalis vanadium dan oksida, reaksi yang terjadi yaitu SO2 plus setengah O2 menjadi SO3. Lalu reaktor fixed bed digunakan saat pembentukan H2SO4 menggunakan dalam reaktor ini menggunakan 4 bed. Yang pertama bed pertama kondisi operasinya pada temperatur 50 derajat Celcius dan tekanan 4 atm. Bed kedua kondisi operasinya di temperatur 440 derajat Celcius dan tekanan 4 atm. Sehingga keluaran bed pertama temperaturnya diturunkan menggunakan chiller terjadi 440 derajat Celcius. Pada bed ketiga kondisi operasinya pada temperatur 125 Celcius dan tekanan 4 atm. Maka gas keluaran bed 2 diturunkan ke temperatur dari 140 menjadi 125 derajat Celcius oleh udara. Kemudian masuk ke bed 4. Nah, di sini terjadi reaksi SO3 H2SO4 jadi H2SO4 SO3. Terus yang terakhir itu reaktor CSR digunakan saat
pembentukan H2SO4. Cuman dia pas sudah, nah produk dari bagian yang dipompakan masuk ke dalam reaktor CSTR. Sebelum masuk CSTR, produk ini diinginkan dari keluar temperatur 100 derajat Celcius menjadi chiller. Lalu barulah masuk ke reaktor CSTR ini. Dan terjadi reaksi H2SO4 ditambahkan bahan pokok untuk dua ini. Udah Pak. Baik. Kelompok 1. Silakan, mungkin ada yang menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Kalau ada yang menanggapi. Baik, kalau kita coba ya, itu untuk SBR tadi ya, stearin butadiene rubber ya. Stearin rubber itu jenis rangkaian reaktor yang digunakan adalah CSTR ya. CSTR ya. Coba keluar dulu itu apa, saya mau nampilkan. Ya. Nah, ini contoh SBR plan ya. SBR plan yang menggunakan teknologi emulsion. Ya. Jadi saudara bisa lihat ya, di sini ada jenis reaktor reaktor continuous stirred tank reaktor ya, CSTR, yang disusun secara seri. Ya, jadi di sini reaktornya disusun secara seri ya. 1, 2, 3, 8 ya. Jadi sebanyak 8 reaktor disusun secara seri. Nah, ini sistemnya adalah kontinu. Jadi misalkan ini stiren, butadiene ya, kita masukkan, kemudian di sini ada beberapa bahan kimia lain yang akan dimasukkan, ada emulsifier, ada diamine water, kemudian ada katalis, kemudian juga ada ini deoxyribonucleic ya, TDM, yaitu untuk mengatur TDM itu untuk mengatur unit viscosity ya, atau untuk mengatur rantai polimer ya, biar tidak bercabang atau biar tidak terjadi crosslink. Nah, itu digunakan TDM ya. Kemudian dicampurkan dulu sampai homogenizing. Oke. Kemudian di sini masuk ke reaktor secara seri ya. Nah, jadi artinya misalkan target konversi di ujung sini ya. Ya, misalkan di sini target konversi adalah 70%, ya. 70% konversi. Ya, konversinya 70% ya. Oke. Karena konversi 70%, sehingga kan 30% lagi masih tidak bereaksi kan. Nah, ini kita masukkan short stopper ya. Jadi short stopper ini adalah untuk menghentikan reaksi. Ini untuk menghentikan reaksi, ya, jadi bisa di sini ya, di sini biasanya sih ya. Keluaran dari reaktor 8 kita inject inhibitor ya, short stopper untuk menghentikan reaksi ya. Jadi konversi kita jaga di 70% ya, karena ini ada kaitannya nanti dengan karakteristik dari SBR yang dihasilkan. Ya, jadi di sini ya, di sini ada short stopper kita masukkan. Nah, jadi ini jenis reaktornya adalah CSTR ya.
CSTR ya, nanti dilengkapi dengan pendingin ya, karena Code Elmulsen itu temperatur maksimum adalah 8 derajat Celcius. Ya, 8 derajat Celcius, sehingga kita perlu pendingin. Ya, ini mungkin tambahan untuk kelompok 1 tadi ya, yang belum menampilkan CSTR ya, di proses SBR. Oke, mungkin itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari saya, silakan ditutup dulu, lanjut ke kelompok 2 berarti. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 lanjut. Punten Pak, izin share screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis reaktor-reaktor dari beberapa proses produksi di industri kimia. Kelompok 2, saya sendiri ada Muhammad Fandito Utomo, lalu ada Diva Salsabila, ada Dita Azahra, ada Hanas Yaningsih, ada Salsabila Balkis. Langsung saja ke proses yang pertama. Ini ada Dita. Bapak, punten ini prosesnya dibacain atau gimana? Ya, langsung ke reaktor aja. Dito next. 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 Ya. Jadi di sini ada beberapa reaktor yang dipakai. Yang pertama ada metanator. Metanator itu tempat mengubah CO dan CO2 yang masih lolos yang merupakan racun katalis. Racun katalis proses sintesis amonia menjadi metana. Nah, reaksi di metanator ini kebalikan dari stream reformer. Katalis yang digunakan adalah nikel. Reaksi samping yang harus dihindari adalah terbentuknya nikel karbonil. Yang kedua ada acetylene converter atau reaksi hidrogenasi asetilena yang merupakan unit yang banyak digunakan untuk mengubah asetilen menjadi etilen atau etana di proses etilen. Acetylene converter merupakan reaksi yang sangat eksotermik. Jika kondisi operasi reaktor tidak dikendalikan dengan cermat, reaksi suhu yang terbuang mungkin terjadi dan akan menyebabkan masalah keamanan dalam pabrik. Yang ketiga, ada MAPD converter, yaitu sebuah reaktor hidrogenasi yang menseleksi C3 merupakan metilacetilen dan propadien ke dalam propilen, sebuah reaktor skala industri. Dalam reaktor ini berupa fase dan diadaptasi untuk fase cairan
dengan mempertimbangkan beberapa perubahan termasuk aktivitas katalis dan konsentrasi komponen reaktif. Yang keempat ada DPG reaktor, yaitu Dead Palm Glaze. Merupakan reaktor yang dijalankan dengan menggunakan reaktor tetap dari suhu ruangan hingga 500 derajat Celcius dengan 15 menit sebagai tingkat pemanasan dan 5 menit sebagai temperatur kondensasi untuk menghasilkan biominyak, biochar, dan syngas. Bentar, Pak. Yang terakhir ada C4 atau C5 hidrogenator reaktor, yaitu reaktor dengan proses C4 atau C5 dari proses etilen atau unit MTO secara selektif terhidrogenasi untuk mengubah asetilen dan dien yang terkandung menjadi terutama olefin. Konversi asetilen dan dien cukup tinggi dengan spesifikasi 50 ppm atau kurang yang mudah dicapai pada outlet selective hydrogenation unit atau SHU. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vandito. Terima kasih. Selanjutnya akan yaitu proses dari etilen oxide. Jadi etilen oksida adalah senyawa organik. Senyawa ini berjenis ether siklik. Etilena oksida berbentuk gas tak berwarna, mudah terbakar pada suhu ruangan dan berbau manis. Kegunaannya salah satunya untuk proses sterilisasi perlengkapan medis, khususnya perangkat medis yang tidak dapat terkena suhu tinggi, seperti yang terbuat dari polimer, plastik, atau yang mengandung komponen elektronik. Tetapi karena sifatnya yang berbahaya dan efek karsinogenik pada manusia harus diperhatikan. Nah, ini ada diagram alir dari proses pembuatan etilena oksida. Jadi diagram ini saya dapatkan dari jurnal atau dari skripsi mahasiswa UNS. Nah, jadi dari diagram alir ini terlihat bahwa dalam proses produksi etilena oksida hanya menggunakan satu reaktor. Ya, ini yang dilingkari merah ini. Jadi hanya menggunakan satu reaktor. Nah, untuk proses di reaktornya sendiri langsung pada reaktor fixed bed multitubular dengan kondisi operasi pada reaktor bertekanan 15 atm dan temperatur pada 234 derajat Celcius. Reaksi oksidasi bersifat eksotermis dengan produk utama etilen oksida dan produk samping CO2 dan air. Nah, ini ada reaksi utama dan reaksi sampingnya dalam reaktor. Nah, produk keluaran dari R01 yang mengandung etilen oksida, etilen yang tak terkonversi, CO2, air, dan pengotor lainnya akan masuk ke tahap pemurnian. Jadi setelah proses dalam reaktor, produknya ini akan masuk ke tahap pemurnian. Nah, ini ada spesifikasi dari reaktornya. Yang pertama, kodenya itu di diagram alir ada R01. Fungsinya itu untuk mereaksikan etilen dengan oksigen menjadi etilen oksida. Jenis reaktornya yaitu fixed bed multitap. Bahannya itu ada karbon steel SA212 grade B. Tingginya itu sekitar 6 meter. Volumenya itu 154 meter kubik. Jumlah tubnya 8.000 tub, panjang tubnya itu sekitar 3,85 meter, itu 0,0525 meter, diameter luarnya itu 0,0605 meter, terus diameter dalam shell
Diameter dalam selnya itu sekitar 7 meter, tebal selnya 2,75 inci. Nah, lalu ada jenis katalis yang dipakai. Jenis katalisnya itu ada AG. Nah, densitasnya itu sekitar 780,101 kilogram per meter kubik. Nah, ini gambar dari reaktor fixed bed multitap. Jadi ini ada dalam reaktornya ada tap-tapnya atau ada pipa-pipanya, terus ada shell-nya atau dindingnya. Jadi seperti ini kurang lebih gambar dari reaktornya. Nah, ini saya dapatkan informasinya dari jurnalnya M. Fahrizal, prarancang pabrik etilen oksida dari etilen dan oksigen. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan untuk analisis reaktor pada proses produksi etilen oksida. Selanjutnya ada proses produksi stiren butadiene rubber. Saya ingin menjelaskan tentang reaktor dari stiren butadiene rubber. Kalau gitu boleh ke slide yang ke reaktornya aja. Jadi spesifikasi reaktornya itu kodenya R01, terus fungsinya untuk mereaksikan N-butana dengan katalis sehingga menghasilkan 1,3 butadiene. Terus tipenya itu reaktor fixed bed multitube, jumlahnya ada 1 buah, volumenya sekitar 3.000 meter kubik. Terus kondisi operasinya itu suhunya 600 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, katalisnya alumina kromina, pemanasnya superheat steam, suhu pemanas masuknya 1000 Kelvin. Terus di tube-nya itu dia ID-nya 1,9 in atau 4,83 cm, terus OD-nya 2,4 in atau 6,10 cm, BWG-nya itu 11, panjangnya 4,5 meter, jumlahnya ada 166, susunannya triangular pitch-nya itu 0,0762 meter, clearance-nya 0,01524 meter. Delta P-nya itu 0,0066 atm. Boleh di next, Pandito. Di shell-nya itu dia materialnya low alloy steel SA 301 grade C. Terus IDS-nya itu 1 meter kira-kira. Terus bevel spacing-nya 0,2062 meter, tebalnya 0,5 inci. Delta P-nya 0,5115 atm. Terus head-nya itu jenisnya flanged and standard di-sheet head. Materialnya low alloy steel SA 301 grade C, tebalnya 0,75 inci, terus tingginya 10,8386 inci. Terus pipa gasnya OD-nya 12,75 inci, ID-nya 11,376 inci. Pipa pemanasnya itu OD-nya 4 inci dan ID-nya 4 inci. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Diva. Ini gambar dari reaktornya. Izin melanjutkan dari proses produksi superabsorben polimer. Superabsorben polimer pada penelitian ini disintesa dari pati dan asam akrilat dengan inisiator potasium perokdisulfat, cross-linker, N-methylen bisakalamide. Teknik polimerisasi yang digunakan adalah teknik
polimerisasi larutan dengan metode kopolimerisasi grafting. Jenis reaktor yang digunakan adalah CSTR. Vandito, boleh next. Kepanjangan dari CSTR adalah Continuous Stirred Tank Reactor. Reaktornya itu continue. Fungsinya tempat berlangsungnya reaksi dari pati dan asam akrilat dengan inisiator potasium perdisulfat K2S2O8. Nah, kondisi operasinya suhunya 70 derajat Celcius, tekanan 1,5 atm, konversi 90%, waktu tinggal 1 jam, konstanta kecepatan reaksi 32,8 m kubik per kmol per jam, US patent nomor 2838574, sifat reaksi eksotermis. Nah, di sini ada gambar reaktornya, ada cooling jacket, ada baffle, agitator, mix produk, motor, dan feed. Dilanjutkan oleh rekan saya, Hani. Di sini saya akan tentang proses produksi asam sulfat. Reaksi pembuatan trioxane diawali dengan formaldehid dan katalis asam sulfat yang ada di dalam reaktor alir tangki berpengaduk pada suhu 90 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Reaksi bersifat eksotermis, sehingga untuk menjaga suhu reaksi di reaktor 01 diperlukan koil dan di reaktor 2 diperlukan jaket pendingin dengan media pendingin air. Hasil keluar reaktor berupa trioxane, asam sulfat, metanol, air, dan formaldehid. Kemudian diumpankan ke neutralizer N01 untuk menetralkan katalis asam sulfat menggunakan natrium hidroksida. Hasil keluaran netralizer kemudian diumpankan ke decanter D01 untuk memisahkan natrium sulfat. Hasil atas decanter yang berupa trioxane, air, metanol, dan formaldehid diumpankan ke menara distilasi 01 MD01 untuk memisahkan formaldehid yang akan direksel ke reaktor. Hasil bawah MD01 diumpankan ke MD02 untuk menghilangkan air dan metanol pada trioxane. Hasil bawah MD02 yang berupa trioxane dan air kemudian ditumpahkan ke prelim power PT01 untuk diubah menjadi pasta padat dengan kemurnian 99%. Utilitas yang diperlukan oleh pabrik trioxane berupa air sebanyak 503.619,43 kg per jam, steam yang dibutuhkan sebanyak 12.783,42 kg per jam, daya listrik sebesar 400 kW disuplai dari PLN dengan cadangan 1 buah generator. Kebutuhan bahan bakar diesel untuk menggerakkan generator dan boiler sebanyak 6.924.777 liter per tahun. Udara tekan diproduksi oleh pabrik ini sesuai kebutuhan yaitu 76,8 meter kubik per jam. Gas nitrogen yang dibutuhkan sebanyak 20.500 kg per jam. Pabrik ini membutuhkan venture capital investment segitu ya, dan working capital sebesar 439.536.067 tipenya reaktor alir tangki. Sudah semua ya? Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ditanggapin nggak? Dari kelompok lain? Kalau ada yang tanggapin? Cukup. Baik, kelompok 3 silakan langsung ya. Ke pokok-pokoknya saja ya. Pokok-pokok dari reaktor ya. Pokok-pokoknya saja dulu. Silakan kelompok 3. Dimulai, Pak. Ya, silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Kali ini kita akan mereview dan menganalisis reaktor dalam industri kimia. Di sini kelompoknya ada saya, Syahira Nurulsani, Rizky Alawiyah, Yuniarti, Diwan Setyadiyatna, dan Keisha Medina Paramita. Bisa di next. Nah, ini merupakan profilen reaktor yang bisa di next lagi nggak? Yang dia itu cara kerja itu menggunakan teknologi FBD dioperasikan menggunakan reaktor fluidized bed dengan menggunakan katalis yang bersirkulasi secara kontinu dari dasar reaktor ke atas pada plant regenerator. Nah, panas yang dibutuhkan untuk proses reaksi disuplai oleh pembakaran bahan bakar fuel dalam regenerator yang dialirkan ke reaktor. Nah, lalu dari tadi itu produksi yang dihasilkan itu dari fluidized bed reactor adalah yang pertama pembuatan LLDPE, yaitu linear low density polyethylene, yang berartikan salah satu produk polietilen. Kemudian teknologi yang dapat dipakai dalam pembuatan LLDPE diantaranya polimerase fase gas. Nah, proses ini memiliki spesifikasi katalis tertentu yang membantu jalannya reaksi. Yang kedua, ada gasifikasi batubara. Gasifikasi batubara ini di bidang teknik kimia. Gasifikasi digunakan sebagai teknik untuk mengkonversi bahan bakar padat menjadi gas. Gas yang dihasilkan pada gasifikasi tersebut pada prosedur yang kandungannya didominasi oleh gas CO, H2, dan CH4. Selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Nah, selanjutnya di sini ada ethylene reaktor. Next. Di mana ethylene reaktor itu menggunakan plug flow reaktor yang merupakan reaktor alir berbentuk pipa yang digunakan dalam pembuatan etilen glikol. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi antara etilen oksida dengan air untuk menghasilkan produk etilen glikol. Pada reaktor ini, proses pembuatan etilen glikol juga dijaga agar berlangsung pada fase cair, irreversible, eksotermis, adiabatik, dan non-isothermal pada suhu 130,34 derajat Celcius hingga 190 derajat Celcius dengan tekanan 18 atm. Next. Next lagi. Nah, jadi ada macam-macam proses dari dalam pembuatan etilen glikol ini. Pada tahun 1937 oleh Lefort dari etilen oksida menjadi etilen glikol berdasarkan reaksi hidrolisis. Dalam perkembangannya, pembuatan etilen glikol dapat diproduksi menggunakan beberapa proses. Di antaranya, yang pertama itu ada
Proses DuPont formaldehid. Pada proses DuPont formaldehid, bereaksi dengan karbon monoksida dan air yang dijalankan pada suhu sekitar 200 derajat Celcius dan tekanan 700 atm untuk memproduksi glikolit asid 90-95%. Nah, yang kedua ada hidrasi etilen oksida, di mana reaksi ini ada 3 cara, yaitu pada reaksi hidrasi non-katalitik, hidrasi katalitik fase cair, dan hidrasi katalitik fase uap. Kemudian ada ketiga etilen glikol dari transertifikasi etilen karbonat. Pada proses ini, etilen karbonat didasarkan pada reaksi dari etilen karbonat dengan metanol untuk menjadi dimetil karbonat dan etilen glikol yang digambarkan dalam paten Texaco. Yang keempat ada oksiklorinasi Teijin. Proses pembuatan etilen glikol dengan cara ini yaitu dengan mereaksikan garam TlCl3 di dalam air dan asam klorida dibantu dengan katalis Teijin. Yang kelima ada proses asetoksirasi halkon. Pembuatan etilen glikol dengan proses ini meliputi 2 langkah, di mana terjadi pembentukan diasetat melalui proses oksidasi, lalu pembentukan monasetat dan menjadi etilen glikol. Yang keenam, ada proses union carbide syngas. Proses ini menggunakan katalis rhodium dan menggunakan solvent berupa tetrahidrofuran pada temperatur 230 derajat dan pada tekanan tinggi 3400 atm. Dan yang terakhir ada proses union carbide UB syngas. Proses yang terjadi adalah pembentukan oksilat dari syngas, kemudian hidrogenisasi oksilat pada temperatur dan tekanan rendah, kemudian dilakukan pemurnian untuk menghasilkan etilen glikol. Next. Nah, jadi ini merupakan tahapan proses. Tahapan proses yang pertama itu persiapan bahan baku, di mana bahan baku yang pertama itu etilen oksida dalam fase cair dengan kemurnian 99,97% yang disimpan dalam tangki penyimpanan etilen oksida yang berbentuk bola pada temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 2,2 atm. Kemudian ada air, bahan baku air yang telah diolah spesifikasi yang diinginkan dan disimpan pada bak penampungan di unit utilitas dengan suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian ada tahapan sintesa etilen glikol. Pada proses ini akan menghasilkan produk samping, yaitu dietilen glikol dan trietilen glikol. Pembentukan produk samping ini tidak dapat dihindari karena etilen oksida cepat bereaksi dengan etilen glikol dan dietilen oksida daripada air. Pada kondisi ini dihasilkan selektivitas utama dari reaksi utama adalah 91,8%. Yang ketiga ada tahap pemisahan air dan larutan glikol. Larutan glikol yang tercampur dengan air dipisahkan menggunakan evaporator pada suhu 126,14 derajat Celcius dan tekanan 2,2 atm. Dengan hasilnya yaitu air dalam fase gas yang akan di-recycle ke dalam mixer. Dan yang terakhir ada tahap pemurnian produk. Tahap pemurnian produk ini dilakukan untuk memisahkan produk etilen glikol dari samping berupa dietilen glikol dan trietilen glikol, memekatkan lebih lanjut dalam kondisi distilasi, dan yang terakhir memisahkan produk samping dietilen glikol dari trietilen glikol dengan menggunakan kolom destilasi. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada dari Stiren Butadian Rubber. Ini adalah gambar dari flow diagramnya. Sebentar, ada kesalahan teknis.
Suaranya nggak terdengar ya? Ini Pak, sebentar ada masalah di Ah, PowerPoint. siap. Ya, selanjutnya ada dari Stiren Butadiene Rubber. Itu ini ada gambar dari flow diagramnya. Next. Reaktor yang digunakan pada Stiren Butadiene Rubber yaitu Continuous Stirring Tank Reactor atau CSTR. CSTR adalah jenis reaktor ideal yang mana reaktornya diasumsikan berjalan pada keadaan steady state dengan aliran reaktan dan produk secara berkelanjutan. Pada reaktor tangki berpengaduk, umpan dianggap memiliki komposisi seragam ketika masuk ke reaktor dan aliran yang keluar pun memiliki komposisi yang sama seperti yang ada pada tangki. Pada proses pembuatan Stiren Butadiene Rubber atau SBR, reaktor ini digunakan untuk proses polimerisasi. Next. Cara kerjanya yang pertama adalah bahan baku yaitu monomer stiren dan butadiene dan katalis dialirkan ke tangki pengaduk. Lalu kedua bahan baku kecuali katalis dan bahan short stop dipompa terpisah dengan laju alir yang diatur seimbang. Kedua aliran tersebut bertemu menjadi satu aliran kemudian didinginkan dalam pre-cooler sebelum dimasukkan ke dalam reaktor. Proses polimerisasi mulai berlangsung pada saat katalis sebagai aktivator dan oksidator dimasukkan ke dalam reaktor. Lalu campuran tersebut dialirkan pada sejumlah reaktor dan bila reaksi polimerisasi telah mencapai konversi 60%, reaksi dihentikan dengan menambah bahan short. Spesifikasi dari reaktor CSTR yang digunakan pada SBR yaitu 35 derajat Celcius dan desain temperature-nya 4,201 atm dengan orientasi vertikal. Lalu menggunakan material 304 stainless steel yang memiliki diameter 1,06114 meter. Pump yang digunakan yaitu centrifugal pump dan perkiraan waktunya yaitu 60 menit dari setiap batch. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah butadiene. Reaktor yang digunakan dalam proses ini adalah fixed bed multi-tube reaktor. Next. Fixed bed multi-tube reaktor yaitu katalisator diisi lebih dari satu tumpuk katalisator. Fixed bed dengan katalisator lebih dari satu tumpuk banyak digunakan dalam proses adiabatik. Jika yang terjadi sangat eksotermis pada konveksi yang masih kecil, suhu gas sudah naik sampai lebih tinggi dari suhu maksimum yang diperbolehkan untuk katalisator. Maka gas harus didinginkan terlebih dahulu dalam alat penukar panas luar reaktor untuk didinginkan dan selanjutnya dilarikan kembali ke reaktor melalui tumpukan katalisator kedua. Next. Dalam proses butadiene ini ada tiga dikasihkan nikonzeon. Lalu selanjutnya sebelumnya baik, proses yang pertama adalah proses Halmgren-Catadian. Di dalam proses ini menggunakan dua reaktor dengan jenis yang sama, yaitu reaktor fixed bed multi-tube. Pada reaktor pertama terjadi reaksi dehidrogenasi, dan pada reaktor kedua adalah reaksi antara etanol dengan asetaldehid yang diperoleh pada reaksi tahap pertama dalam menghasilkan butadiene.
Ada diagram alir proses produksi katadien, yaitu yang pertama adalah etanol 95% dimasukkan ke dalam reaktor yang pertama untuk dilakukan proses dehidrogenasi etanol. Lalu masuk ke proses kedua, yaitu sistem pemisahan hidrogen, masuk ke reaktor kedua, yaitu untuk proses katalis dari asetaldehid dan etanol, dan masuk ke proses selanjutnya, yaitu sistem pemisahan butadien, lalu mendaur ulang asetaldehid etanol ke dalam reaktor ketiga dan menghasilkan butadiene 99%. Pada tahap ini ada tahap persiapan bahan baku, tahap reaksi yang dimana ada dehidrogenasi etanol, lalu ada pemisahan hidrogen, lalu ada katalis asetaldehid dan etanol, dan tahap pemurnian produk. Lalu selanjutnya ada proses Philip, di mana menggunakan umpan butan melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi butana dan reaksi dehidrogenasasi butana. Pada proses ini, secara komersial, reaksi ini menggunakan dua buah reaktor secara paralel. Umpan udara dikompres dan dicampur dengan steam untuk dipanaskan dalam furnace, kemudian dicampur dengan umpan butana, kemudian dialirkan ke katalis dalam reaktor. Ada 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan bahan baku, tahapan reaksi, lalu ada tahapan pemisahan produk. Selanjutnya, next. Jadi yang terakhir ada proses Nippon-Zeon. Proses ini hampir sama dengan proses Phillips, hanya yang berbeda adalah umpan yang masuk itu berupa campuran butana dan butena. Karakteristik utama proses Nippon-Zeon mengeluarkan gas buang sebagai umpan reaktor. Setelah pemisahan butadien dan isobutadien dari fraksi C4 pada unit naphtha Crocker, sisanya adalah N-butan dan N-butena yang akan di-recycle kembali. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hidrogen klorida. Ini adalah diagram alirnya. Next. Reaktor yang digunakan pada hidrogen klorida adalah CSTR atau Continuous Stirring Tank Reactor. CSTR ini model berupa tangki berpengaduk dan diperkirakan pengaduk yang bekerja dalam tangki sangat sempurna, sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor sejenis sebesar konsentrasi aliran yang keluar dari reaktor. Reaktor ini digunakan untuk reaksi homogen, reaksi heterogen, dan reaksi yang melibatkan padatan substansi yang dibantu dengan pengadukan. Di dalam reaktor ini fungsinya untuk mereaksikan hidrogen dan klorin. Reaktor ini memiliki bahan stainless steel dengan kondisi operasi temperaturnya 52 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, kapasitasnya 17.979,2975 kg per jam, tekanan desainnya 22,8222 PSI. Next. Cara kerjanya, reaktan akan diumpankan ke dalam tangki berpengaduk dengan bahan baku, lalu dilakukan pengadukan hingga dihasilkan produk. Pengaduk dalam reaktor ini disusun tergantung bahan yang hendak diaduk, sehingga campuran dapat teraduk dengan sempurna dan reaksi dapat berlangsung maksimal. Proses pembuatan HCl ini dimulai dengan menaikkan suhu reaktan pada heater dan mengumpulkan reaktan hidrogen dan klorin ke reaktor hingga terjadi reaksi di dalamnya, yaitu H2 ditambah Cl2 menghasilkan HCl2. Kemudian reaksinya berlangsung secara cepat dan eksotermis, sehingga akan menaikkan temperatur. Dan untuk menjaga temperaturnya, reaktor dilengkapi dengan jaket pendingin. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Kelompok berapa tadi? Baru 3 ya? 4? 3, Pak. Baru 3 ya. Silakan kelompok 4 langsung ya. Yang singkat saja ya, reaktor aja. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Anggraini, saya sendiri Regita Permatasari, Rizky Kamalia Dini, Rosa Amelia, dan Ahmad Arif Prasojo. Izin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis reaktor pada industri kimia. Untuk propilan plan akan dibacakan oleh rekan saya Rosa Amelia. Dipersilakan. Jadi jenis reaktor yang digunakan dalam propilan plan ini adalah reaktor alir pipa atau PFR. Reaktor alir pipa adalah suatu alat yang digunakan untuk mereaksikan suatu reaktan, dalam hal ini fluida, dan mengubahnya menjadi produk dengan cara mengalirkan fluida tersebut dalam pipa secara berkelanjutan atau terus-menerus. Biasanya reaktor ini digunakan untuk belajar berbagai proses kimia yang penting seperti perubahan kimia senyawa, reaksi termal, dan lain-lain, di mana katalis diletakkan pada suatu pipa, lalu dari sela-sela melewatkan bahan baku seperti udara melewati sela-sela pasir pada dasar. Di dalam PRF, konsentrasi produk meningkat sepanjang perjalanan dalam reaktor. Reaktor alir pipa pada proses propilan plant ini ditempatkan secara horizontal. Nah, maksudnya itu adalah untuk mendapatkan konversi yang maksimal di kondisi reaktor adalah adiabatik, di mana tidak ada panas yang kondisi tersebut, maka pada reaktor digunakan isolasi. Reaksi yang terjadi di reaktor adalah alkilasi dan klorinasi. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Jadi propilen cair diumpankan menuju first reactor atau D2201 dengan menggunakan propilen feed pump P2209A_B. Selain itu dialirkan menuju condensate drum dan propilen recycle pump. Sebagian aliran propilen yang menuju D2201 dialirkan ke fine particle separator, dan propilen akan kontak dengan slurry yang keluar dari D2201. Selanjutnya, propilen mengandung katalis dan fine powder polimer dikembalikan ke D2201. Propilen cair dan gas juga digunakan untuk flushing rotating equipment dan katalis pipeline. Hidrogen diterima di polypropylene plant melalui perpipaan dari bateri limit dan diumpankan menuju reaktor dengan kontrol pulper. Selanjutnya, proses propylene plant pada reaksi alkilasi terhadap benzen atau C6H6 oleh propena C3H6 dengan adanya katalis AlCl3 akan menghasilkan suatu alkil benzen, yaitu C6H6 ditambah dengan C3H6, dan dengan adanya AlCl3 akan menghasilkan C6H6CH3 Nah, proses propylene plant pada reaksi alkil klorida dapat dibuat dengan cara klorinasi dan non-katalitik propilen fase gas pada suhu 500 derajat Celcius dalam reaktor adiabatik. Prinsip reaksi ini terdiri dari substitusi sebuah atom klorinasi terhadap atom, yaitu Cl2 ditambahkan dengan CH2CH3 menghasilkan CH2CH3Cl ditambahkan dengan HCl. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan. Beberapa aplikasi dari fluidized bed reactor yaitu yang pertama pembuatan LDPE atau linear low density. Salah satu produk polietilen adalah LLDPE. LDPE ini adalah diantaranya polimerisasi
fase gas atau gas fase fluidized bed polymerization. Proses ini memiliki spesifikasi katalis tertentu yang membantu jalannya reaksi. Yang kedua itu ada gasifikasi batu bara. Nah, di bidang teknik kimia, gasifikasi digunakan sebagai teknik untuk mengkonversi bahan bakar padat menjadi gas. Gas yang dihasilkan pada gasifikasi disebut gas produser yang kandungannya didominasi oleh gas CO, H2, dan CH4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ethylene glycol, boleh di next. Jadi jenis reaktor yang digunakan adalah plug flow reactor atau PFR yang biasa disebut continuous tubular reactor, CTR atau piston flow reactor. Merupakan model yang digunakan untuk menggambarkan reaksi kimia di kontinu sistem geometri silinder mengalir. Model PFR ini digunakan untuk memprediksi reaktor kimia dari desain, sehingga variabel utama reaktor seperti dimensi reaktor ini bisa diperkirakan. Mekanisme kerjanya, etilen oksida murni atau campuran air dengan etilen oksida ini digabungkan dengan air recycle dengan perbandingan 20:1 air dalam jumlah yang sangat berlebih agar selektivitas monoetilen glikol yang tinggi di dalam PFR tadi dipanaskan sampai kondisi reaksi pada reaktor tubular untuk diubah menjadi monoetilen glikol dengan hasil samping yang berupa dietilen glikol dan trietil glikol. Air yang berlebih ini dihilangkan dengan menggunakan evaporator dan etilen glikol dimurnikan dengan distilasi vakum. Kedua proses ini menggunakan destilasi untuk pemurnian etilen glikol yang terbentuk dan menghasilkan dietilen glikol, trietilen glikol, serta tetraetilen glikol sebagai produk samping. Pembuatan etilen glikol diperoleh melalui reaksi hidrasi etilen oksida tanpa katalis sebagai berikut. Jadi reaksi utamanya berupa etilen oksida ditambah air menghasilkan etilen glikol. Reaksi sampingnya yang pertama ada etilen oksida ditambah etilen glikol menghasilkan dietilen glikol. Terus etilen oksida ditambah dietilen glikol menghasilkan trietilen glikol, serta etilen oksida ditambah trietilen glikol menghasilkan tetraetilen glikol. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Kemudian yang ketiga ada stiren, butadiene, rubber. Di mana dalam pembuatan stiren rubber ini reaktor yang digunakan merupakan jenis fixed bed reaktor yaitu multi-tube reaktor. Fixed bed reaktor berbentuk pipa besar yang di dalamnya berisi katalisator padat. Biasanya digunakan untuk fase gas dengan katalisator padat. Apabila diperlukan proses transfer panas yang cukup besar, biasanya berbentuk fixed bed multi-tube di mana reaktan bereaksi di dalam tube-tube berisi katalisator dan pemanas atau pendingin mengalir di luar tube di dalam sel. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, produk stiren butadiene rubber ini atau yang biasa disebut SBR dilakukan dengan polimerisasi. Temperatur transisi sekitar minus 55 derajat Celcius dapat divariasikan dengan stiren yang pada kisaran minus 40 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. SBR diproduksi oleh kopolimerisasi butadiene dan stiren dengan polimerisasi emulsi dalam perbandingan berat 3:1. Monomer segar dan daur ulang dimurnikan dengan pemurnian kaustik berair 20%. Kemudian aliran melalui 6-12 reaktor berlapis kaca atau stainless steel. Waktu di reaktor ini berkisar dari 5-15 jam. Pemanas A, pendingin air, dan pendinginan dilakukan di reaktor ini. Reaktor ini menghasilkan SBR dingin dan juga panas. SBR dingin diproduksi pada suhu 5 derajat Celcius dan 1 atm melalui teknik pendinginan. Sedangkan SBR panas diproduksi pada suhu 50 derajat Celcius dan 3-4 atm. Produk polimerisasi di stripper dengan inhibitor kimia dan lateks dari reaktor dan dikumpulkan dalam tangki penghancur. Lateks kemudian dikirim ke fouling film stripper untuk menghilangkan butadiene dan bagian bottom diumpan ke kolom. Pelat berlubang di mana stiren di stripper. Kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan campuran tertentu dalam tangki campuran. Lateks dikoagulasi menjadi karet. Remah-remah karet mengapung ke layar pengocok di mana katalis pengemulsi dan pelarut lainnya dihilangkan oleh air pencuci. Remah-remah tersebut dikeringkan dalam continuous belt dryer dengan udara panas dan selanjutnya ditekan ke dalam bal.
Untuk pembuatan stiren rubber menggunakan reaktor fixed bed multitube, reaksi yang terjadi merupakan dehidrogenasi katalitik, yaitu reaksi langsung dari etil benzena menjadi stiren. Untuk mekanisme kerjanya, polimerisasi dibagi menjadi Ini dua. skip aja, yang ini skip aja. Baik, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Arif. Oke. Yang keempat ada butadien. Butadien sebagian besar mengacu pada 1, butadien merupakan dien terkonjugasi sederhana dengan rumus C4H6. Butadien adalah zat kimia yang digunakan sebagai monomer dalam produksi karet sintetis. Butadien termasuk gas yang tidak berwarna dan dengan bau aromatik lembut, sangat reaktif dan mudah terbakar. Butadien tidak larut dalam air, tapi mudah larut dalam alkohol dan ether, menurut PBI 2014. Next. Yang pertama ada proses Hounry-Catadien. Proses pembuatan butadien menggunakan bahan utama etil alkohol. Reaktor pertama terjadi reaksi dehidrogenasi, kemudian diumpatkan menuju separator. Hasil atasnya berupa gas dibuang, sedangkan hasil bawahnya diumpatkan ke menara distilasi untuk memurnikan butadien dan memisahkan etil alkohol untuk di-recycle. Koferensi umpan reaktor pertama dicapai 50%. Reaktor kedua adalah reaksi antara etanol dengan asetaldehid yang diperoleh pada reaksi tahap pertama menghasilkan butadien. Reaksi ini terjadi pada temperatur 3,5 Celcius dan tekanan 3 atmosfer. Konversi umpan reaktor yang dicapai 44,5%. Pembuatan butadien etil alkohol merupakan reaksi dehidrogenasi katalik. Mekanisme reaksi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu difusi pada sistem dari molekul zat bereaksi pada permukaan katalis, reaksi dalam permukaan, desorpsi dari zat hasil reaksi, dan difusi dari zat hasil ke dalam fase gas. Terbentuk pipa besar yang di dalamnya berisi katalisator padat, biasanya digunakan untuk reaksi fase gas dan dengan katalisator padat. Apabila diperlukan proses transfer panas yang cukup besar, biasanya berbentuk fixed bed multitube, di mana reaktan bereaksi di dalam tub berisi katalisator dan pemanas atau pendinginan mengakhir di luar tub di dalam sel. Dan ini mekanisme kerjanya. Yang pertama tahap persiapan bahan baku, yang kedua tahap reaksi, yang ketiga sistem pendinginan produk, yang keempat sistem kompresi, yang kelima sistem pemisahan hidrogen, dan yang terakhir sistem fraksinasi. Produk yang dihasilkan yaitu 1, butadien, butena, dan hidrogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada HCl. Jenis reaktor yang digunakan dalam proses pembuatan HCl adalah reaktor alir tangki berpengaduk atau RATB atau Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR). CSTR merupakan reaktor model berupa tangki berpengaduk dan diasumsikan pengaduk yang bekerja dalam tangki sangat sempurna sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor seragam sebesar konsentrasi aliran konsentrasi tiap komponen dalam reaktor seragam sebesar konsentrasi aliran yang keluar dari reaktor. Reaktor ini digunakan untuk reaksi homogen liquid-liquid, reaksi heterogen liquid-gas, dan reaksi yang melibatkan padatan tersuspensi yang dibantu dengan adanya pengadukan. Pada proses pembuatan HCl, menggunakan reaktor CSTR karena reaksi yang terjadi merupakan reaksi homogen, yaitu reaksi yang terjadi pada fase yang sama, gas dengan gas. Mekanisme kerjanya, reaktan diumpankan ke dalam suatu tangki berpengaduk bersama dengan bahan baku. Kemudian akan dilakukan pengadukan dengan perangkat pengaduk dan menghasilkan produk. Pada reaktor ini, pengaduk dirancang sesuai dengan bahan yang akan diaduk, sehingga campuran teraduk dengan sempurna dan diharapkan reaksi berlangsung secara optimal. Pada proses pembuatan HCl,
Reaktan yang digunakan adalah gas hidrogen dan gas klorida. Kemudian reaktan diumpankan ke reaktor. Reaksi yang terjadi pada reaktor ini adalah H2 plus Cl2 menjadi HCl. Produk yang dihasilkan adalah ada alkyl benzen, alkyl aryl keton, etil benzen, dan etil chloride. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 5 ya. Yang penting-penting aja ya, reaktor. Yang deskripsi yang lainnya di skip aja dulu ya. Punten Pak, izin share screen ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Novi Fitria Oktaviani, lalu ada Ansor, berikutnya ada Aura Aulia Dinanti, ada Elvira Aulia Rahma, dan Syahnas Fatia Harisma. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ansor. Dipersilahkan. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang dimethyl ether plant. Ini dia gambarnya, langsung next. Nah, dimethyl ether plant ini adalah bahan bakar multi-source atau dapat diproduksi dari banyak sumber, diantaranya dari gas alam, fusi oil, batu bara, dan biomasa. Di Cina, pabrik DME komersial dengan kapasitas 30 ton per hari atau sekitar 10.000 ton per tahun telah dibangun oleh Li Tuanhua Group Incorporated dengan lisensi teknologi dari Toyo Engineering Japan dan dioperasikan pada bulan Agustus 2003. Next. Langsung aja ke reaktornya. Proses DME. Nah, proses di atas adalah proses pembuatan DME secara tidak langsung, di mana dalam pembentukan dimethyl ether melalui tangki wastewater column yang merecycle metanol sebelum masuk ke reaktor fixed bed dan masuk ke DME column dan menjadi produk DME. TEPSE telah meneliti produk ini, produksi dan aplikasi dari dimethyl ether selama puluhan tahun. Teknologi TEPSE menawarkan beberapa teknologi pembuatan DME yang dapat dihasilkan dari metanol serta umpan hidrokarbon. Integrasi panas yang efisien dapat menjamin biaya operasi yang hemat energi. Teknologi TEPSE mengembangkan katalis yang memiliki aktivitas katalik dan selektivitas yang tinggi dalam sintesa reaksi DME. Dalam pengalaman pasar, TEPSE telah memasok katalis dan teknologi dengan sintesa reaksi DME. Dalam pengalaman pasar, TEPSE telah memasok katalis dan energi DME untuk sejumlah pabrik di Cina dengan kapasitas mencapai 400.000 mtPy. Next. Ini di skip aja yang ini keunggulannya. Udah selesai berarti.
Selanjutnya ada polipropilen. Nah, pada saat ini polipropilen ini memiliki kapasitas produk sebesar 680.000 ton per tahun produk polipropilen. Nah, berdasarkan ilmu kimia ini, polipropilen adalah suatu makromolekul termoplastik atau yang dapat dilelehkan, rantai jenuh atau tidak memiliki ikatan rangkap yang terdiri dari propilen sebagai gugus yang berulang. Berikut ini diagram alir dari proses propilen. Nah, dari diagram propilen ini, pada proses propilen menggunakan fluidized bed reaktor secara vertikal dengan sistem kontinu. Hal ini dikarenakan bagian atas dari reaktor telah menjadi aikan dalam reaktor ini, dan fluidized bed reaktor digunakan dengan teknologi Unipol, disensor dari Union Carbide Compression, dan jenis katalis Super High Activity Catalyst atau SHAC. Nah, alasan memilih fluidized bed reactor ini karena pada polipropilen menggunakan proses fluidasi yang nantinya akan dialirkan melalui katalis, dan ini sesuai dengan namanya fluidized. Nah, reaktor fluidized bed yang tinggi dengan bagian atas yang diperluas juga digunakan untuk mengurangi kecepatan gas dan propilen yang masuk. Umpan yang masuk secara kontinu dari komponen katalis, komoner, hidrogen, dan propen sepenuhnya ini dicampur pada fase padat fluidized bed. Nah, pendinginan pada resirkulasi gas menghilangkan semua panas reaksi dari aliran gas yang cukup besar. Dalam sistem fluidized bed dapat bekerja sebagai reaktor pencampuran tanpa pemisahan partikel kasar. Tidak diperlukan agitasi mekanik, dan kondisi operasi dari reaktor ini untuk temperatur yang digunakan kurang dari 88 derajat Celcius, dan untuk tekanan yang digunakan kurang dari 4 MPa. Nah, ini nggak usah di skip aja ini. Ini skip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Belum ada suaranya. Dan Ansor bisa bantu dulu, Sor. Langsung ke reaktornya aja. Ya, langsung reaktor aja tuh, Sor. Nah, ini jenis-jenis reaktornya berdasarkan bentuknya ini merupakan reaktor tangki. Alasannya dikatakannya bila pengadukan sempurna sehingga komposisi dan suhu di dalam reaktor setiap suhu uniform dapat dipakai untuk proses batch, semi batch, dan proses alir. Oke, ini nggak usah, skip aja. Strain monomer banyak digunakan terutama dalam industri plastik dan sebagai zat antara untuk pembuatan senyawa kimia. Bahan baku pembuatan strain monomer di Rindo Mono Indonesia atau PT SMI yang berkapasitas produksi etil benzen. Next. Skip. Reaktornya udah kan tadi ya?
Pakai Ya udah. Oke. Sekarang PET. Oke. Silakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin menjelaskan mengenai PET. Apa itu PET? PET itu biasa disebut polietileno tereftalat, yaitu merupakan suatu resin polimer plastik termoplast dari kelompok polister. PET banyak diproduksi dalam industri dan digunakan dalam serat sintetis, botol minuman, dan wadah makanan. Diaplikasikan termofilm dan dikombinasikan dengan serat kaca dalam resin teknik. Boleh di next? Untuk kegunaan PET dari kegunaan produk dalam serat sintetis atau minuman botol seperti botol plastik yang jenuh atau seperti botol transparan. Contohnya itu kayak botol mineral, botol jus, dan hampir semua dipakai untuk wadah makanan. Aplikasi Langsung ke proses. Nah, PET ini merupakan sistem kontinu. Reaktor drone wrap sistem kontinu dengan memvariasikan rasio udara bahan bakar atau air full ratio melalui primer pada centrifugal blower dan memvariasikan plastik secara kontinu. Boleh di next. Ini ya skip. Kita melanjutkan tentang jenis yang VCM. Jenis reaktor yang dipakai itu reaktor alir pipa dengan box type furnace. Alasannya reaktor ini dipilih karena memilih heat flux yang tinggi sehingga sangat efisien digunakan pada proses pirolisis. Reaksi terjadi di seksi radiasi pada reaktor furnace dengan konversi 60%. Komponen gas reaktor antara lain VCM, edisi, HCl. Kondisi prosesnya non-isotermal, non-adiabatis. Berdasarkan prosesnya itu proses kontinu. Next. Proses penggunaan VCM. Skip aja. Skip ini. Oke. Mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 6. Bapak izin share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan jenis reaktor untuk industri kimia yang terdiri dari Khairul Fikri, Sheila Andriani, Aura Permata, dan saya sendiri Feldi Akram. Nah, yang pertama ada di methyl ether plant. Reaktor yang digunakan adalah jenisnya adalah fixed bed multitube reaktor. Fasenya berupa gas. Tinggi reaktornya 2.648 meter, volume reaktornya 3.349 meter kubik, bahan konstruksinya carbon steel SA212 grade B, fungsinya mereaksikan metanol sebanyak 11.000,031 kg per jam menjadi dimethyl ether. Nah, selanjutnya prosesnya yaitu yang pertama menggunakan bahan baku berupa metanol yang diasumsikan murni. Selanjutnya pada P201 umpan dan recycle-nya dipompa. Selanjutnya dalam heat exchanger E201 dipanaskan, diuapkan dan diubah menjadi superheated. Selanjutnya pada reaktor R201 DME-nya terbentuk. Selanjutnya dalam heat exchanger E202
Efluen dari reaktor didinginkan dan secara parsial dikondensasikan, lanjut dialirkan ke bagian pemisahan dalam kolom T201 DME produksi pada aliran yaitu distillate dengan metanol dan air dari bagian bawah bottom. Yang terakhir dalam T202 distilat mengandung metanol untuk recycle dan bottom berupa limbah atau wastewater. Selanjutnya ada polipropilen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, salah satu reaktor yang digunakan untuk pembuatan polipropilen adalah fluidized bed reactor. Reaktor ini adalah reaktor kimia yang dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fase. Reaktor jenis ini menggunakan fluida yang dialirkan melalui katalis padatan dengan kecepatan yang cukup sehingga katalis akan terolak sedemikian rupa dan akhirnya katalis tersebut dapat dianalogikan sebagai fluida. Reaktor ini pada dasarnya adalah silinder kosong dengan zona ekspansi di bagian atas untuk mengurangi gas kecepatan dan membantu mencegah partikel halus mengalir keluar dari reaktor dan masuk ke kompresor daur ulang. Metalosen yang heterogen, partikel katalis secara terus-menerus dimasukkan ke dalam reaktor, siap untuk bereaksi dengan monomer baru yang diumpankan di bagian bawah unggun. Spesies aktif berdifusi ke vertikal melalui pori-pori dan kemudian ke dalam dan melalui polimer yang situs aktif. Polimerisasi yang sangat eksotermis terjadi di situs aktif. Setelah terus-menerus akumulasi polimer menyebabkan partikel tumbuh dari diameter asli pada urutan 10-50 mikron menjadi diameter beberapa ratus mikron ketika mereka dihilangkan melalui katup. Di sana mereka masuk ke memisahkan monomer yang tidak bereaksi. Aliran gas dikompresi, kemudian dicampur dan akhirnya senyawa kembali ke dalam reaktor. Selanjutnya akan dijelaskan. Jadi stiren itu stiren monomer menggunakan EB atau ethylene benzene dari EB plant dan air dengan menggunakan steam. Lalu umpan berupa ethylene benzene dan air masuk ke dalam unit ethylene benzene steam separation FA301 yang bertujuan untuk mensuplai atau menyediakan benzene dari reaktor dehidrasi itu benzene jenisnya itu beroperasi dalam kondisi vakum. Jenis prosesnya itu adiabatis, yaitu tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dan lingkungan, memiliki dua bed yang berisiko. Fit dari FA301 banyak 10,9 ton per jam. Lalu faktor liquid di 407, 403, etil benzene recycle dari DA 402, lalu fit next. Fit diuapkan menggunakan 301 dengan bahan sebanyak 6,15 ton dan memanfaatkan panas dari EA 113 sebanyak 160,7 ton. Proses ini disebut dengan proses azeotrop, di mana komposisi etil benzene dan air dijaga seimbang agar keduanya dapat sama-sama menguap dan tidak terjadi overflow yang tidak menguap. Skip aja, skip yang ini skip. Udah. Skip. Oke, saya aja yang skip. Selanjutnya fisika. Maaf, Pak. Ya. Dilanjut, Pak. Pada VCM ini dimasukkan dalam fase gas, yaitu edisi, yang dimasukkan ke dalam reaktor berbentuk pipa
dapat diketahui bahwa orientasi pertama reaktor tersebut berbentuk pipa, tidak memerlukan stirrer, jadi termasuk dalam plug flow, dan pada proses ini vinyl klorida monomer dapat diproduksi melalui cracking ethylene dichloride. Proses cracking ethylene dichloride ini beroperasi pada temperatur 480 derajat sampai 550 derajat pada tekanan 3-30 bar. Pada suhu tersebut akan terjadi yang namanya dekomposisi edisi menjadi VCM dan HCl. Nah, dari reaksi tersebut dapat diketahui bahwa reaktor yang digunakan adalah reaktor plug flow, tetapi secara spesifiknya kan ada yang jenis fixed bed, ada yang fluid bed. Dari yang saya amati ini tidak memerlukan katalis, hanya seperti pipa panjang biasa. Kalau misalkan dari apa yang Bapak berikan kemarin materinya tentang katalis, tapi ada yang lain lagi dari sumber bacaan lain bahwa ada yang namanya long tubular coil yang berada di dalam furnace, pipa pemanas, sehingga nanti ketika edisinya dimasukkan ke dalam reaktor tersebut, nah furnace ini fungsinya sebagai tungku pemanas supaya si edisinya ini bisa terdekomposisi menjadi VCM dan HCl. Nah, hasil dari dekomposisi tersebut akan di-quench, dimasukkan ke quench column atau didinginkan sehingga menjadi produk liquid dan ya singkatnya ya didistilasi sehingga diperoleh produk HCl, dan karena HCl itu memiliki titik didih yang rendah akan naik ke atas dan edisi VCM akan masuk ke distilasi tahap kedua menghasilkan VCM murni dan edisi. Edisi ini akan recycle lagi ke belakang untuk didekomposis, untuk dijadikan VCM lagi, dan HCl ini bisa langsung di recycle ataupun dijadikan produk-produk lain gitu. HCl bisa digunakan lagi untuk pemrosesan pembuatan VCM, oksikloronasi supaya bisa terbentuk yang namanya edisi lagi. Nanti edisinya bakal diproses ke VCM lagi. Begitu seterusnya untuk recycle. Oh ya, untuk persentase konversinya sebesar sekitar yang setelah saya baca itu 50 sampai 65% ya. Mungkin sudah. Selanjutnya yaitu PT atau yang disebut polietilena tereftalat. Polietilena tereftalat adalah suatu resin polimer plastik termoplast dari kelompok polyester. PET itu banyak diproduksi dalam industri kimia dan digunakan dalam serat sintetis, botol minuman, dan wadah makanan. Nah, PET ini menggunakan reaktor, filling film reaktor, dan rotating disk reaktor. Next. Filling film reaktor itu digunakan untuk menjaga suhu tertentu, dicirikan dari tenor termal yang tinggi, sehingga mewujudkan film reaktif cair yang mengalir langsung ke bawah pada dinding reaktor internal. Terus kalau reaktor yang satunya, rotating disk reaktor atau yang disebut spinning disk reaktor adalah mikrofilm cair yang bergerak cepat terbentuk pada piringan yang berputar dengan gaya sentrifugal. Nah, prosesnya itu PET meleleh setelah peleburan sekrup mengalir melalui beberapa lapisan dari atas ke bawah tanpa agitasi untuk menghasilkan area penguapan besar untuk menghilangkan molekul kecil pada suhu tinggi dan vakum yang tinggi. Setiap kisi-kisi yang terdiri dari beberapa batang baja tahan karat dapat dianggap sebagai lapisan dan kisi-kisi yang berdekatan berada dalam susunan yang terhuyung-huyung. Lalu, PET akan meleleh mengalir melalui celah di setiap kisi untuk membentuk filling film. Molekul-molekul kecil yang mudah menguap dikeluarkan dari fase cair melalui film permukaan tipis, sehingga meningkatkan berat molekul polimer dan viskositas sepanjang arah aksial. Next.
Selanjutnya, Di lebar skip, ini skip aja. lalu akhirnya itu nanti reaktor. Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi ya. Pada kelompok 7. Ya Pak, izin share screen ya Pak. Oke. Yang ini aja ya, reaktor-reaktornya aja langsung ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang dimana kelompok 7 ini beranggotakan Ahmad Dairobi, M. Aziz Alfayat, saya sendiri Anjini Syifa, dan Muhammad Aditya. Nah, yang pertama akan membahas tentang dimethyl ether plan. Nah, dimethyl ether plan ini bisa dilihat yaitu senyawa organik dapat dihasilkan dari gas, bumi, batubara, atau biomasa. Dia itu mempunyai karakteristik seperti LPG dan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, untuk reaktor yang digunakan ini gambarnya. Nah, kalau misalnya dari yang saya cari itu, dari PT yang saya cari, dia menggunakan slurry reaktor. Di mana slurry reaktor ini adalah reaktor 3 fase. Dia dapat digunakan untuk bereaksi padat, cair, dan gas secara bersamaan. Biasanya terdiri dari katalis padat, tersuspensi dalam cairan melalui mana gas ditiupkan. Terus slurry reaktor ini dapat beroperasi baik secara semi batch maupun continue. Nah, ini ada video sedikit tentang si reaktor bekerja. Jadi ini feed dimasukkan lalu katalisnya, nanti dari situ proses terjadi, terus hasilnya akan turun ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk jelasnya, jadi ini yang bulat-bulat ini katalisnya. Terus nanti ini ada keunggulan serta beberapa kekurangan dari reaktor ini. Dan tadi ini ada pembanding. Kan kalau misalnya yang di sebelah kiri ini dia feed-nya dari atas, sedangkan dari sebelah kanan ini feed-nya dari bawah. Ini sama aja sebenarnya, cuma beda posisi doang. Jadi nanti ini feed dimasukkan, kan feed dimasukkan. Nah, nanti si ini nih bulat-bulat ini katalisnya, lalu si feed ini cairannya itu atau bisa berbentuk padat. Nah, nanti si ini boiler feed water, dia masuk dari sini lalu steam. Lalu nanti si unreacted syngas dan metanol produk vapor dia bakal keluar dari sini kalau yang di gambar ini. Di gambar kiri ini dari bawah. Udah gitu. Itu yang slurry reaktor. Selanjutnya ada stiren akan dibahas oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada stiren. Nah, reaktor yang digunakan dalam stiren ini yaitu jenis fixed bed. Nah, di mana reaktor fixed bed adalah reaktor dengan menggunakan katalis padat yang diam dan jet bereaksi berfase gas. Nah, butiran-butiran katalisator yang bisa dipakai dalam reaktor fixed bed adalah katalisator yang berlubang di bagian tengah, karena luas permukaan persatuan berat lebih besar jika dibandingkan dengan butiran katalisator berbentuk silinder, dan aliran gas lebih lancar. Sebagai penyangga katalisator, dipakai butiran-butiran aluminium bersifat inert terhadap jet reaksi, dan pada dasar reaktor disusun dari butir yang besar makin ke atas makin kecil, tetapi pada bagian atas katalisator disusun dari butir kecil makin ke atas makin besar. Nah, ini adalah gambaran umum tentang reaktor fixed bed. Reaktor fixed bed terbentuk tabung dan diisi dengan partikel gas katalis padat, paling sering digunakan untuk mengkatalisis reaksi gas. Nah, reaksi kimia terjadi pada permukaan katalis. Keuntungan menggunakan reaktor fixed bed adalah konversi yang lebih tinggi perberat katalis daripada reaktor katalis lainnya. Konversi didasarkan pada jumlah katalis padat dan bukan volume reaktor. Nah, menurut Cesarina 2013, beberapa masalah yang dapat timbul pada reaktor fixed bed adalah terjadinya penurunan tekanan atau yang biasa disebut pressure drop. Nah, yang cukup besar, pressure drop yang cukup besar di sepanjang reaktor, dan terbentuknya hotspot di mana terjadi perbedaan yang cukup besar antara suhu katalis dengan suhu reaktor
sehingga dapat memengaruhi kinerja reaktor. Meski demikian, konversi pada reaktor fixed bed masih lebih besar dibandingkan reaktor fluidized bed. Nah, jenis reaktor fixed bed dapat dibagi menjadi single bed dan multi bed. Nah, di mana reaktor dengan satu lapisan tumpukan atau katalisator, yaitu disebut dengan single bed. Sebagai penyangga katalisator dipakai butir-butir aluminium bersifat inert terhadap jet reaksi, dan pada dasar reaktor disusun dari butir-butir yang besar makin ke atas makin kecil, tapi pada bagian atas katalisator disusun dari butiran kecil makin ke atas makin besar. Selanjutnya itu Ini ada jenis skip aja. ya. Selanjutnya dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya ada proses pembuatan polipropilen. Polipropilen adalah hasil polimerisasi propena. Polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sejenis menjadi molekul raksasa sehingga berantai karbon yang sangat panjang. Molekul yang bergabung disebut monomer, sedangkan molekul raksasa yang terbentuk disebut polimer. Reaktor yang digunakan dalam proses pembuatan polipropilen yaitu fluidized bed reactor. Next. Fluidized bed reactor adalah jenis reaktor kimia yang dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam berbagai fase. Reaktor jenis ini menggunakan bahan berupa fluida, cairan atau gas yang dialirkan melalui katalis padatan dengan kecepatan yang sesuai sehingga katalis akan terolah sedemikian rupa sehingga akhirnya katalis tersebut dapat dianalogikan sebagai fluida. Pada proses polipropilen ini, fluidized bed reactor digunakan dalam proses polimerisasi fase gas yang digunakan dalam reaksi polimerisasi propilen menjadi resin propilen yang terjadi dalam unggun resin polipropilen yang terfluidakan dengan menggunakan unggun resin. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Next. Reaktor yang digunakan adalah reaktor adalah tempat terjadinya suatu reaksi kimia tunggal, yaitu reaksi yang berlangsung dengan hanya satu persamaan laju reaksi yang berpasangan dengan persamaan kesetimbangan stokiometri. Next. Cara kerjanya, bahan mentah berupa liquid diumpankan ke reaktor polimerisasi dengan suhu polimerisasi sebesar 61 derajat dengan tekanan 4 atm. Reaktor yang digunakan itu adalah reaktor batch berpengaduk yang dilengkapi dengan jaket pendingin. Next. Produk yang dihasilkan ada C2H3 sel sisa dan lainnya. PT propilen etilen terfalat. Next. Reaktor yang digunakan adalah reaktor batch yang berpengaduk juga, terfalat acid yang berbentuk bubuk dibawa dari silo penyimpanan dengan menggunakan belt conveyor untuk dimasukkan ke dalam mixer tank. Bersama dengan dimasukkannya juga dengan etilen glikol yang recycle dan fresh feed yang dialirkan dengan pompa. Selanjutnya terfalat acid dari silo dan katalis antimoni trioxide yang diambil dari silo penyimpanan dicampur ke dalam reaktor esterifikasi. Next. Produknya ada PET itu sendiri dan etilen glikol yang dimana menjadi gas karena suhu reaktor melebihi titik didih dari komponen tersebut. Next. Sekian, terima kasih. Baik ya. Terima kasih atas paparannya ya. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman saudara bisa saling tukar-menukar informasi ya, dan bisa lebih jelas lagi ya tentang reaktor itu luas aplikasinya ya, sesuai dengan produk yang diinginkan. Baik, pada siang hari ini kita lanjutkan, masih ada 1,5 jam lagi, 30 menit. Kita lanjutkan dengan exchanger ya, atau kita sebut dengan alat penukar panas ya.
penukar panas ya. Alat penukar panas. Baik, ada yang sudah mengenal terlebih dahulu tentang alat penukar panas ini? Ada yang sudah kenal? Belum begitu, Pak. Ya, jenisnya jadi sebenarnya banyak ya jenisnya. Cuma mungkin karena waktu yang terbatas, coba saya batasi dulu ke tiga tipe dari jenis heat exchanger yang sering digunakan ya. Oke. Baik, sebenarnya apa itu alat penukar panas ya atau heat exchanger? Ya, jadi kita tinjau dari sisi proses bahwa alat penukar panas ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari suatu fluida ke fluida lain. Ya, oke, kita fokus dari suatu fluida ke fluida lain ya. Tadi misalkan di sebuah reaktor, ya reaktor suhu operasinya sampai 600 derajat Celcius misalkan ya. Tentu memerlukan energi panas dari luar. Ya, bisa saja di dalam reaktor itu ya di dalamnya ada ada semacam koil. Ya, jadi di reaktor itu ada semacam koil yang fungsinya adalah untuk memanaskan. Nah, bisa saja ada koil ya. Nah, jadi misalkan steam masuk ya, untuk memanaskan kondisi di reaktor. Ya, nah, tentu bahwa cairan yang ada di reaktor akan menyerap panas ya dari steam yang masuk. Sebaliknya steam akan melepaskan panas sehingga diserap oleh reaktor. Nah, sehingga mau tidak mau pasti ketika kita bicara alat heat exchanger akan terjadi proses perpindahan panas. Ya, proses perpindahan panas. Cuma proses perpindahan panasnya nanti ada yang secara langsung kontak dan ada secara tidak langsung ya atau disebut dengan indirect. Ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Ya, ini misalkan sebuah reaktor fluidized, sebuah reaktor fluidized ya. Oke, di sini ada ya semacam air yang masuk. Ya, air masuk. Ya, kemudian di sini ada udara. Ada udara. Ya, karena kondisi di sini adalah panas, ya, di sini ada solid fuel feed, ya, di sini adalah panas, ya. Maka yang tadinya air akan berubah menjadi steam. Akan berubah menjadi steam. Ya, misalkan ini fluidized bed heat exchanger ya. Atau misalkan di sini dipakai di cooling tower ya, cooling tower. Jadi ini ada air masuk, ya, air masuk, kemudian di sini ada udara. Nah, nanti udara di sini biasanya dipasang fan juga di sini ya. Nah, atau dipasang fan di atas ini. Nah, di sini dipasang fan. Ini biasanya ada fan di sini ya untuk menaikkan drive force dari udara ya sehingga udara dapat mendinginkan air yang menetes di sini atau air yang mengalir di sini. Ya, jadi saudara nanti kalau kunjungan ke industri ya bisa lihat biasanya ada cooling tower-nya, ya, cooling tower. Nah, itu biasanya menggunakan udara sebagai media untuk mendinginkannya. Ya, jadi ini kontak langsung. Ya, jadi udara kontak di sini dengan air. Nah, itu beda ya. Kalau ini adalah tidak kontak langsung ya, karena air di dalam pipa. Ya, di dalam pipa sementara panas di luar. Nah, jadi tidak kontak secara langsung. Nah, ini terkait dengan perpindahan panas ya. Jadi transfer panas tadi ada direct dan indirect. Kemudian untuk geometri ya, atau untuk konstruksi dari alat penukar panas bisa tube atau cell and tube, bisa plates and frame ya. Sedangkan untuk heat transfer mekanismenya ya bisa ada single phase, ada two phase ya. Jadi ada satu fase
atau 2 fase ya. Sedangkan untuk pola aliran di sini bisa paralel, bisa counter current, ya, bisa co-current. Nah, itu untuk pola alirannya ya. Nanti kita sedikit bahas ya. Baik, yang pertama adalah jenis heat exchanger. Ya, heat exchanger double pipe. Ya, jadi untuk double pipe ini